Pernahkah kamu terbangun di suatu pagi dan tiba-tiba merasa dunia yang kamu bangun dengan susah payah selama berpuluh-puluh tahun runtuh hanya dalam satu kedipan mata? Mungkin itu berupa surat PHK di meja kerja, mungkin itu berupa vonis dokter yang mengubah sisa hidupmu, atau mungkin yang paling menyakitkan adalah sebuah pengkhianatan dari orang yang paling kamu percayai, atau kehilangan kekasih jiwa yang tak akan pernah kembali. Kita semua pernah berdiri di sana, di sebuah titik di mana doa-doa kita terasa memantul kembali dari langit, di mana kita bertanya dengan lisan yang bergetar, "Ya Allah, aku sudah berusaha taat, aku sudah menjaga diri dari maksiat. Lalu mengapa pedih ini yang Engkau hidangkan di piring makanku?" Sahabatku, video ini bukan untuk menceramahimu. Saya di sini hanya ingin mengajak kamu duduk bersama di sebuah majelis imajiner. Bayangkan kita sedang berada di Baghdad abad ke-12, bersimpuh di hadapan Sultan para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau tidak akan menyuruh kita berhenti menangis, beliau justru akan membantu kita memahami apa yang sebenarnya sedang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap jiwa kita di balik tirai musibah itu. Mari kita mulai perjalanan ini, perjalanan pulang ke dalam diri. Suatu hari, Syekh Abdul Qadir pernah kedatangan seorang pedagang yang hancur. Harta habis terbakar, anak istri wafat karena wabah. Lelaki itu berteriak, "Di mana kasih sayangmu ya Allah?" Syekh menatapnya dengan pandangan yang mampu menembus dinding jantung. Beliau tidak menghiburnya dengan kata-kata manis. Beliau berkata, "Engkau merasa dikhianati takdir karena sebenarnya engkau telah menyembah berhala tanpa sadar." Apa maksudnya? Dalam kitab Futuhul Ghaib, Syekh menjelaskan bahwa musibah adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Cemburu Al-Hayur untuk membersihkan hati hambanya. Kita sering menganggap harta adalah milik kita. Kita menganggap anak-anak adalah milik kita. Kita menganggap kesuksesan adalah hasil keringat kita. Secara halus, kita telah menuhankan sebab dan telah melupakan Sang Pencipta sebab itu sendiri. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 23, yang artinya agar kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Ini adalah tasawuf praktis. Kita diuji bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyiksa, tapi karena Allah ingin kita kembali menjadi tukang parkir. Seorang tukang parkir tidak pernah merasa sedih saat mobil mewah pergi dari lapaknya, karena ia tahu ia hanya memegang amanah, bukan kepemilikan. Penderitaan kita hari ini adalah bukti bahwa kita masih merasa memiliki. Rasa sakit itu adalah proses mencabut akar kemelekatan yang sudah terlalu dalam menghunjam ke bumi. Bagaimana cara berhenti sakit? Syekh Abdul Qadir memberikan satu kunci yang sangat ekstrem, namun membebaskan. Jadilah seperti mayat di tangan orang yang memandikannya. Ini bukan berarti kita menjadi pasif atau putus asa. Ini adalah level tertinggi dari self-improvement spiritual. Dalam bahasa tasawuf, ini disebut fana fil fi'l atau lebur dalam perbuatan Allah. Bayangkan sebuah kayu yang sedang diukir oleh pemahat. Jika kayu itu bisa bicara, ia mungkin akan menjerit kesakitan saat pahat tajam menghantam serat-seratnya. Namun, jika kayu itu diam dan rida, ia akan berubah dari sekadar balok kayu menjadi mahakarya yang indah. Nabi Ayub alaihissalam adalah prototipe dari kekuatan ini. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Jika ditimpa musibah ia bersabar, maka itu baik baginya." Sabar adalah menahan diri meski hati berat, tapi rida adalah level di atasnya. Orang yang rida tidak lagi melihat pahatannya, tapi melihat si pemahat. Ia tahu bahwa pisau bedah di tangan dokter bedah yang ahli bukanlah untuk membunuh, melainkan untuk membuang kanker yang mematikan. Tanyakan pada diri kamu sekarang, apakah aku sedang marah pada pisaunya, atau aku sedang percaya pada dokternya? Sahabatku, musibah yang kita alami hari ini sebenarnya membawa energi raksasa. Syekh Abdul Qadir menyebutnya sebagai alkimia hati. Selama hati kita penuh dengan cinta dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak akan mau masuk dan bersemayam di sana secara utuh. Hati manusia ibarat gelas. Jika gelas itu penuh dengan air kotor seperti ambisi, kesombongan, atau ketergantungan pada makhluk, maka air zam-zam makrifat tidak bisa dituangkan. Musibah adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menumpahkan air kotor itu secara paksa. Pedih, tentu, tapi itulah satu-satunya cara agar gelas itu kosong. Dan saat gelas itu kosong, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan mengisinya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku berada di sisi mereka yang hatinya hancur demi aku. Jika hari ini hatimu hancur, selamat, karena kamu sedang berada di posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jangan buru-buru ingin keluar dari ujian. Nikmati kedekatan yang luar biasa ini. Di titik ini, doamu tidak lagi terhalang oleh hijab kesombongan. Jika kamu lagi sakit hati, berdoalah minta kebaikan. Sang Maha Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala akan langsung menjawab. Ingatlah kisah pedagang Baghdad tadi. Setelah ia ikhlas, ia tidak langsung kaya. Ia mulai dari nol, menjadi kuli panggul, tapi jiwanya sudah merdeka. Ia bekerja bukan untuk mencari uang, tapi untuk beribadah. Dan karena ia tidak lagi mengejar dunia, justru dunia yang mengejarnya, hingga ia menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Namun kali ini, hartanya hanya di tangan, bukan lagi di hati. Ada sebuah zikir yang menjadi senjata pamungkas bagi para pencari kedamaian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Cukuplah Allah bagi kami, Dia sebaik-baik pelindung. Mari kita lakukan sebuah refleksi kecil sebelum berpisah. Tutup matamu sejenak. Bayangkan semua beban yang selama ini menghimpit pundakmu, utang, kesedihan, rasa takut akan masa depan. Sekarang, bayangkan kamu menyerahkan semua berkas masalah itu ke tangan Allah. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku ridho, aku pasrahkan hasilnya kepadamu. Uruslah aku sesukamu." Rasakan beban itu perlahan menguap. Kamu bukan lagi korban takdir, kamu adalah kekasih takdir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menutup nasihatnya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah At-Talaq ayat 2-3 yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Jalan keluar itu seringkali bukan kembalinya hal yang hilang, tapi lahirnya kamu yang baru, kamu yang lebih kuat, lebih tenang, dan tidak bisa lagi disakiti oleh dunia, karena kamu telah menemukan rumah yang sesungguhnya di dalam ridanya. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Tidurlah malam ini dengan hati yang tenang, karena penguasa semesta sedang menjaga urusanmu lebih baik daripada caramu menjaga dirimu sendiri.